Karena orang yang mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin, maka dialah orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah katakan apa kepada kita ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu itu adalah aku, tentu pulang dan kembalinya tetap kembali kepada aku. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita ini adalah Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir rahasia akan diri kita ini supaya kita sadar dan tahu bagaimana kita ini mampu memahami akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Sehingga kita benar-benar tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, karena hati dan jiwa kita ini terhijab, hati dan jiwa kita ini terrantai dan terbelenggu oleh dunia, nafsu dan akal fikir kita, maka Allah akan mengatakan kepada kita ini adalah orang-orang yang buta dan orang-orang yang tersesat dan tempat pulang dan kembalinya adalah neraka. Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat, wa adallun sabila. Dan dialah orang yang tersesat, tempatnya di neraka. Kalau Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, lalu kita bertanya, ikra dan meniti ke dalam diri kita ini, buta yang bagaimana yang Allah maksudkan di dalam surat Bani Israel ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Orang yang buta mata hatinya, itulah sebenarnya yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau kita tilik kembali ke dalam diri kita, Bapak Ibu, buta mata hati yang dimaksudkan Allah itu, apa makna yang sebenarnya? Buta mata hati yang dikatakan Allah adalah orang yang tersesat itu maksudnya, Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal diriku di waktu hidup ini, maka di waktu matinya pun dia tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Mereka itulah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Maka bagaimana supaya kita ini tidak tersesat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita? Maka wajib bagi kita, Bapak Ibu, mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, sehingga kita benar-benar sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, kita telah mengkhatamkan ilmu tauhid ini. Sekiranya Bapak Ibu besok subuh kita ditetapkan Allah atas ajal dan kematian kita, maka malam ini mesti khatam kita memahami ilmu tauhid itu. Tapi kalau ilmu fikih, andai kata Allah beri kita ini usia 100 tahun, 150 tahun, ya, habis usia umur kita yang 100 tahun dan 150 tahun itu, Bapak Ibu, yang namanya ilmu fikih dan ilmu syariat itu tidak akan pernah khatam-khatamnya. Tapi ilmu tauhid wajib khatam sebelum datangnya ajal dan kematian itu. Kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah tempat pulang dan kembalinya kita, makanya Allah telah ingatkan kepada diri kita ini,
Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Pasti kamu akan datang dan kembali kepada aku masing-masing dan satu persatu, kata Allah. Tapi ingat kata Allah, siapa yang datang dan pulang kembali kepada aku masing-masing, kama khalaqnakum awwala marrah, datang dan kembalilah kamu kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan dan menjadikan dirimu, kata Allah. Asal mula kejadian diri kita ini adalah fitrah dan suci, maka pulang dan kembalinya tetap dalam keadaan fitrah dan suci. Makanya sebagai seorang mukmin yang telah mengimani Allah sebagai Rabbul Izzati di dalam hidup ini, maka wajib bagi diri kita ini untuk mengenali siapa diri sejati kita, siapa sejati diri kita ini, dan siapa sih amal diri kita, supaya pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu tetap membawa diri Tuhan. Karena Allah ingatkan kita, Bapak Ibu, siapa yang datang menghadap aku membawa segudang amalnya, maka amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepada aku membawa ma'rifatnya, ma'rifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku membawa diriku, itu adalah urusan aku, itu adalah hak aku. Tidak aku hisap amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban atas ilmunya, dan tidak pula aku tanyai ma'rifatnya. Kalau ia memang betul-betul datang menghadap aku, kembali membawa akan diriku. Inilah makna yang sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah dan kembalinya kita tetap kepada Allah? Untuk memahami ini lebih dalam, lebih detail, supaya kita benar-benar selamat dunianya, selamat akhiratnya, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia atau alam syahada ini, Bapak Ibu, di mana wajib bagi diri kita itu untuk menelusuri akan rahasia diri kita supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah memang jelaskan kepada kita, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, kata Allah, adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kalau Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, maka wajib bagi setiap mukmin yang mengimani Allah sebagai Rabbnya, wajib kita mengenal Allah itu dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin, supaya kita selamat pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ilmu mengenal Allah ini, Bapak Ibu, ilmu ma'rifat itu amatlah mudah, amatlah senang. Karena sebelum Allah mewajibkan kepada kita namanya ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, haji, dan ibadah yang lainnya, maka yang pertama kali Allah fardukan kepada Nabi dan Rasul, kepada hamba ini, adalah awaludin ma'rifatullah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kali Allah ajari kepada kita ini, sebelum Allah fardukan kepada kita perintah ibadah, maka yang pertama kali yang Allah kenalkan kepada kita itu adalah awaludin ma'rifatullah. Awal mulanya kita beragama, wajib kita mengenal akan Allah, Bapak Ibu. Karena Allah itulah ruhnya ibadah, Allah itulah hakikatnya daripada ibadah dan ketaatan yang kita perbuat.
Maka jikalau kita tidak mengenal Allah akan rahasia dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, maka ibadah yang kita perbuat itu akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Belum sempurna ibadah kita, tidak sah ibadah kita kalau kita tidak mengenal Allah yang kita ibadati. Maka mengenal Allah itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas mengenal namanya, tapi kita benar-benar mengenal diri yang punya nama. Karena dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa. Tidak berpisah namanya dengan dirinya, tidak pula bercerai dirinya dengan namanya. Itu artinya al-ismu wal musamma wahid. Setiap nama pasti ada orangnya. Apapun nama yang kita sebut pasti ada wujudnya. Disebut namanya mic, ini orangnya Bapak Ibu. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya papan tulis, ini orangnya. Ketika disebut Allah, yang mana wujudnya, yang mana orangnya. Ini yang mesti kita pahami sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya. Kalau kita tidak mengenal diri yang punya nama, hanya bertuhan kepada nama, hanya bertuhan kepada lafaz dan asma. Ingat, Allah katakan apa kepada kita Bapak Ibu? Wa minan nasi may ya'budullah ala harfid. Ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah, dia mengaku mengingat aku, mengaku mengenal aku, mengaku beribadah kepada aku, tapi sayang, kata Allah, yang diingatnya, yang diibadatinya bukanlah aku, tapi yang diingatnya itu adalah huruf Allah dan lafaz Allah. Karena Allah itu bukanlah berupa huruf, berupa asma, tulisan dan kata-kata Bapak Ibu. Allah itu bukanlah huruf alif lam lam ha. Allah itu bukanlah asma, lafaz, huruf dan kata-kata. Siapa yang mengatakan lafaz Allah, huruf Allah, tulisan Allah itu adalah Rabbul Izzati, lalu itu yang kita hadirkan di dalam hati kita, itu yang kita ikat di dalam rohani dan batin kita, itu yang kita bayangkan, itu yang kita khayalkan, itu yang kita imajinasikan. Itu artinya Bapak Ibu, kita telah menjadikan asma dan huruf Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Inilah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah lafaz Allah, menyembah huruf Allah dan tulisan Allah, lalu dia tidak mengenal diri yang bernama Allah, tidak mengenal orangnya, tidak mengenal wujudnya, maka itu adalah suatu kekafiran. Padahal Allah itu adalah nyata Bapak Ibu. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kamu benar-benar melihat dan menyaksikan Allah itu. Allah yang nyata, Allah yang wujud, Allah yang terang dan Allah yang jelas. Kalaulah alam semesta ini nyata, wujud dan terang Bapak Ibu, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang dan lebih jelas lagi dibandingkan nyata dan terangnya alam semesta ini. Kalaulah diri kita ini wujud, nyata, terang dan jelas, maka Allah itu lebih wujud, lebih nyata dan terang lagi dibandingkan wujud nyata dan terangnya diri kita ini. Kalau Allah itu benar-benar wujud, kalau Allah itu benar-benar nyata dan terang Bapak Ibu, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab dan mendinding akan wujud nyatanya diri Allah itu. Karena memang dia satu-satunya Bapak Ibu. Disitulah Allah menerangkan, Allah menjelaskan akan rahasia keahatan dirinya. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya Allah itu adalah ahad.
Ahad itu maknanya Bapak Ibu adalah Esa. Esa itu maknanya adalah satu, ya. Satu itu maknanya adalah tunggal. Tunggal itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya dia yang wujud semata-mata. Dia yang wujud semata-mata. Kalau dia yang wujud semata-mata Bapak Ibu, itu maknanya tiada diri yang lain selain daripada dirinya. Tiada diri yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Kenapa manusia tidak mampu memandang akan wujud nyatanya Allah itu kalau memang hanya dia satu-satunya yang ada seisi alam ini Bapak Ibu. Ini yang selalu Ustaz utarakan kepada jemaah untuk mendekatkan pemahaman kita, untuk mengenal dan memahami akan kewujudan Allah itu. Apa kata Ustaz? Kalaulah di dalam sebuah piring Bapak Ibu, nah, kita isi namanya duku Bapak Ibu. Duku Bapak Ibu tahu kan? Nah, kalau di dalam piring atau dalam cembung ini kita isi namanya duku sepenuh-penuhnya, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menemui ya yang namanya kurma di dalam ini? Bisa nggak Bapak Ibu menemui kurma di dalam piring ini atau cembung ini? Tidak. Berarti yang Bapak temui, yang Ibu dapatkan itu adalah benar-benar duku Bapak Ibu. Karena memang duku isinya sepenuhnya. Kalau memang duku isi sepenuhnya, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang lain selain daripada duku itu. Karena dia cuma yang wujud semata-mata di dalam piring itu. Ini apa maksud yang sebenarnya? Kalau Allah itu adalah wujud, wujudnya satu-satunya, tidak ada yang lain selain pada dirinya. Pertanyaan Ustadz, mampukah Bapak Ibu menemui sesuatu selain daripada Allah pada sisi alam ini? Bisakah Bapak Ibu mendapatkan sesuatu selain daripada Allah sisi alam ini? Tentu Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan dan menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam ini. Karena memang Allah cuma satu-satunya yang wujud dan yang nyata. Bikulli syai'in muhit. Dialah Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Kalau Allah yang meliputi segala sesuatu, maka segala sesuatu itu tiada lain adalah tajalli kenyataan untuk memandang akan nyatanya dirinya. Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Atau segala sesuatu ini, karena hanya dia satu-satunya yang ada Bapak Ibu. Maka seisi alam ini tiada lain bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Inilah maksudnya. Bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diri aku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya akan diri aku. Begitulah sebenarnya pandangan hati kita itu mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Kalau kita telah mampu memandang Allah di atas segala-galanya, itu artinya Bapak Ibu, itulah pandangan yang putus. Itulah pandangan yang makrifat itu. Itulah pandangan yang tidak ada dosa di situ. Apa kata Rasul? Man nazara ila sayyin ma lam yarallaha fihi fa huwa batil. Siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, apa itu kepada ayahnya, kepada ibunya, suami dan istri, anak cucu dan menantunya, kepada jamaahnya, kepada tuan gurunya, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada ayah dan bundanya,
dia tidak mampu memandang Allah pada suami dan istri, anak cucu dan menantunya, maka itulah pandangan yang buta. Itulah pandangan yang berdosa. Itulah pandangan yang tidak berfaedah. Ini artinya Bapak Ibu, pandangan yang berfaedah, pandangan yang putus itu adalah pandangan yang mampu memandang Allah dari segala yang wujud dan yang ada ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, para ulama kasyaf, orang-orang arif billah memberikan jalan kepada kita ini supaya hati kita itu mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Apa kata mereka? Suhudul wahda fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sisi alam ini. Itu maksudnya bahwa Allah lah yang wujud dan yang nyata pada sisi alam ini. Yang kedua, suhudul kasrah fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa seisi alam ini adalah tajalli untuk memandang akan nyatanya wujud diri Allah yang tunggal dan yang ahad itu. Suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu, maka tampak yang satu. Pandang Allah yang tampak Allah. Allah lah yang memandang dan menyaksikan akan wujud dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah kenyataan untuk memandang akan rupa dirinya. Begitulah para ulama kasyaf menghantarkan pemahaman makrifat itu supaya kita ini betul-betul tidak terpandang sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Kalau terpandang sesuatu yang lain selain daripada Allah Bapak Ibu, maka itulah yang dikatakan namanya dosa itu. Wujuduka zanbun. Adanya dirimu yang terpandang, yang tertilik, yang merasa dirimu yang wujud dan yang bersifat, itulah yang dikatakan namanya dosa itu Bapak Ibu. Itu yang dikatakan dengan syirik. Jadi syirik itu Bapak Ibu yang sebenarnya jangan sampai terlihat ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau terpandang diri yang lain selain daripada dirinya, maka itulah yang disebut namanya syirik itu. Maka ini yang dijelaskan oleh Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Itu maksudnya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau yang merasa wujud, engkau yang merasa bersifat, engkau yang merasa hayat, sama basar kalam ilmu qudrat dan iradat, maka selama itu kamu tidak akan pernah mengenal aku. Akulah yang sebenar wujud dan yang sebenar bersifat itu. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, tidak lagi engkau yang merasa yang melihat, tidak lagi engkau yang merasa yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, disitulah engkau mengenal akan aku. Dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri itu. Inilah yang mesti kita pandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Ya, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita ini melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata Bapak Ibu, maka yang terpandang adalah teman dan sahabat, ayah, bunda, suami, istri, dan anak, cucu, dan menantu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya apa yang dipandang oleh mata, tanggapi bahwa itu tiada lain nyatanya akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itulah bentuk lain daripada rupa diri aku, kata Allah. Rupanya kita ini Bapak Ibu hanyalah satu tetes dari sebuah lautan. Apa maksudnya? Kita ini satu tetes dari sebuah lautan. Kalaulah Allah itu adalah sebuah lautan Bapak Ibu. Ini kias Bapak Ibu ya. Kalaulah Allah itu lautan, maka alam dan diri kita ini itu satu tetes daripada lautan itu.